Membuat sambal mentah dan kulup daun ketela. Pertama kita rebus dulu daun ketela, nggak usah terlalu lama ya, karena kalau terlalu lembek rasanya kurang enak. Lanjut kita bikin sambalnya mentahan aja, ada cabai rawit, cabai merah keriting, garam, penyedap rasa, lalu terasi sangrai, diulek hingga halus. Setelah halus tambahkan 1 buah tomat merah, diiris dulu ya supaya nguleknya lebih gampang. Setelah tomat halus, sambalnya ini udah jadi, dan langsung kita masukkan daun ketelanya tadi. Sebelum dicampur ke sambal, tadi aku peras dulu supaya nggak terlalu berair, lalu aduk hingga tercampur merata. Untuk lauknya ini aku pakai tahu goreng aja. Jangan lupa dicoba ya. Masak telur cili padi, rebus 6 butir telur ayam. Rebusnya nggak usah terlalu lama ya, 5 menit aja. Setelah 5 menit angkat, lalu rendam ke dalam air. Ini aku rendam pakai air biasa, misalkan mau direndam dengan air es juga boleh. Setelah direndam 5 menit, selanjutnya dikupas. Tuh kan hasil telurnya mulus, nggak bocel-bocel. Selanjutnya digoreng hingga berkulit. Setelah telur berkulit, lalu angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada cabai hijau keriting, cabai merah keriting, 5 biji cabai rawit, 2 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah. Selanjutnya tumis bumbu. Ini sengaja ya aku blendernya nggak terlalu halus, kasar seperti ini. Selanjutnya tambahkan garam, kaldu bubuk, air, asam jawa. Lalu masukkan telur. Tambahkan penyedap rasa dan gula merah. Setelah tercampur merata dan air menyusut, telur cili padi udah jadi. Membuat sop sayur yang simpel, enak, seger. Dimakan sop aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Ini aku gunakan 2 biji kentang diiris kotak, 2 biji wortel diiris kotak juga. Misalkan mau diiris bulat juga boleh. 1 potong kubis diiris kotak, daun seledi diiris kasar, daun bawang diiris kasar, 2 biji tomat diiris memanjang, 2 siung bawang putih digeprek dan diiris. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bawang putih, tumis hingga kuning kecoklatan. Selanjutnya tambahkan 1 liter air, tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, aduk. Setelah mendidih masukkan balungan ayam. Setelah balungan ayam matang, masukkan kentang, wortel. Selanjutnya tambahkan kayu manis dan cengkeh, masukkan kubis, masukkan daun bawang dan daun seledri. Setelah matang tambahkan tomat, aduk dan masak hingga tomatnya layu. Setelah tomat layu, sopnya udah jadi dan taburi dengan bawang goreng. Panas-panas paling seger makan ikan kuah asam. Yuk langsung kita bikin. Ini aku gunakan 2 ekor ikan laut, lalu 2 biji tomat diiris memanjang. Selanjutnya ada 3 belimbing uluh diiris serong. Untuk bumbu halusnya ada kunyit, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri dan air, lalu blender hingga halus. Setelah halus tuangkan ke dalam wajan dengan sedikit minyak, tambahkan lengkuas yang udah digeprek, tumis hingga bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 500 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, aduk sebentar. Setelah mendidih lalu masukkan ikan. Setelah 5 menit ikannya dibalik. Setelah 5 menit lalu tambahkan tomat, belimbing uluh dan cabai rawit utuh. Lalu masak kembali hingga mendidih merata. Setelah mendidih merata, ikan kuah asam udah jadi. Selamat mencoba. Makan paling enak itu menurut aku ya pakai sambal. Wis lah, kalau ada sambal, mau makan lauknya apapun terasa enak. Ini aku mau buat sambal. Ada tomat, bawang merah, cabai rawit hijau, dan cabai merah keriting digoreng. Setelah matang lalu pindahkan ke cobek beserta dengan minyaknya. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh terasi sangrai. Kalau nggak ada boleh diganti terasi bakar. Selanjutnya sambalnya diulek, mau halus boleh, mau kasar juga boleh. Kalau aku maunya sambalnya diulek kasar seperti ini. Untuk pelengkapnya ada terong, kacang panjang, dan tempe goreng. Tambah ayam, tambah telur tanpa seafood. Tumis bihun sayur, rendam ke dalam air mendidih. 1 bungkus bihun ukuran kecil. Selanjutnya wortel dipotong korek api, 1 ekor kecil sawi hijau, 1 potong kubis diiris kotak, 1 batang daun bawang diiris bulat. Untuk bumbunya 2 siung bawang putih, bawang merah, cabai rawit, merica bubuk, garam, diulek hingga halus. Kalau malas mengulek boleh di blender. Karena bihunnya udah mengembang, selanjutnya tiriskan dulu lalu dicuci. Tumis bumbu yang udah dihaluskan. Setelah bumbu matang, masukkan sawi, kubis, wortel, dan daun bawang. Aduk kembali. Selanjutnya tambahkan sedikit air, tambahkan kaldu bubuk dan micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Masak hingga sayurnya empuk. Setelah empuk masukkan bihun, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata dan airnya juga udah habis, tumis bihun sayur udah matang.
Masakan simple, tumis buncis dan tongkol suwir. Ini aku pakai 2 ekor ikan tongkol yang udah disuwir, 250 gram buncis diiris serong. Untuk bumbunya bawang merah diiris tipis, bawang putih juga diiris tipis, cabai rawit diiris serong. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng, masukkan tongkol yang udah disuwir, goreng hingga setengah matang aja. Setelah setengah matang sisihkan, masukkan bawang merah dan bawang putih. Karena minyaknya kurang, ini aku tambahin sedikit, tumis hingga bawang merah bawang putih layu. Selanjutnya masukkan cabai, tumis hingga cabai layu. Setelah cabai layu campur jadi satu dengan tongkol. Selanjutnya masukkan buncis, aduk sebentar. Selanjutnya tambahkan 50 ml air, lalu tambahkan kaldu bubuk, garam, aduk dan masak hingga buncisnya matang. Menumis buncis nggak usah terlalu lama ya, 3 menit aja supaya buncisnya tetap crunchy. Sayur santan, tempe, tahu, dan terong. Pertama potong tempenya dipotong kotak ya. Tahunya juga dipotong kotak. Terongnya ini aku pakai separuh karena ukuran besar, dipotong kotak juga. Terongnya direndam air supaya saat dimasak warnanya gak hitam. Selanjutnya bumbunya bawang putih diiris tipis, bawang merah diiris tipis, cabai merah keriting dan cabai rawit diiris serong. Tambahkan daun salam dan juga lengkuas. Panaskan minyak goreng secukupnya, tumis dahulu bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Selanjutnya masukkan cabai, lengkuas, dan daun salam. Tumis kembali hingga layu. Tambahkan 300 ml air, masukkan tempe dan tahu. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula merah. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Aduk dan masak hingga matang. Setelah tempe tahu matang, masukkan terong, aduk kembali hingga terongnya layu. Setelah terong layu, masukkan 300 ml santan. Masak kembali hingga mendidih merata dan matikan api. Kali ini aku mau masak orak-arik kacang panjang dan telur. 1 ikat kacang panjang dipotong serong, 2 siung bawang putih diiris tipis, 3 siung bawang merah diiris tipis, 5 biji cabai rawit diiris serong, pecahkan 2 biji telur ayam, kocok lepas. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih, tumis hingga layu dan aromanya harum. Setelah layu, selanjutnya masukkan cabai, tumis kembali hingga cabainya layu. Masukkan kacang panjang, aduk. Selanjutnya tambahkan sedikit air, tambahkan juga garam, kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Tumis kembali hingga kacangnya matang. Setelah kacang matang sisihkan, masukkan 2 butir telur ayam yang udah dikocok. Aduk perlahan saja, aduknya supaya telurnya enggak hancur. Setelah airnya benar-benar habis, orak-arik kacang panjang dan telur udah jadi. Pindahkan ke atas piring, tinggal ambil nasi anget, udah enak untuk lauk. Tumis pare, si pahit yang enak. Yuk langsung kita buat. Ini aku gunakan 3 biji pare, udah aku iris tipis, direndam dengan garam, selanjutnya dicuci bersih. Lalu bawang merah diiris tipis, bawang putih diiris tipis, cabai rawit diiris serong, dan 1 tomat diiris juga. Tumis dahulu bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya masukkan harum. Cabai dan tomat, tambahkan juga lengkuas. Tumis kembali hingga cabai dan tomat layu, sisihkan. Masukkan 1 butir sereng hingga menjadi telur orek. Selanjutnya masukkan pare. Lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, saus tiram, sedikit air, aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau ada boleh ditambah udang, boleh ditambah ebi supaya mengurangi rasa pahit. Tutup dan masak selama 5 menit. Setelah dibuka kita goseng kembali. Setelah airnya benar-benar habis, tumis pare udah jadi. Asam-asam daging kuah bening. Ini aku gunakan 200 gram daging diiris kecil-kecil. Selanjutnya didihkan air, masukkan daging. Tutup lalu rebus hingga empuk. Kita siapkan bumbunya. Bawang merah diiris tipis, bawang putih diiris tipis juga. Cabai rawit dipotong serong, tomat merah 1 biji dipotong, tomat hijau juga dipotong. Lalu kita cek dagingnya. Ini tadi udah aku rebus sekitar 1 jam dan dagingnya udah empuk. Selanjutnya masukkan bumbu yang diiris-iris tadi, tambahkan daun salam, lengkuas, asam jawa, garam, kaldu bubuk. Aduk lalu masak hingga tomat dan cabai layu. Ini aromanya enak banget. Enaknya dimakan selagi panas dan ditambah nasi. Setelah matang lalu matikan api, pindahkan ke mangkok. Asam-asam daging kuah bening sudah siap untuk dinikmati.